Selamat datang di Kipanda. Kali ini kita bahas masalah pemijahan. Ini teruntuk teman-teman yang senang atau sangat senang atau bahkan sangat senang sekali dengan ikan mas koki. Juga untuk teman-teman yang ingin mengisi sedikit waktu luangnya atau isi banyak waktu luangnya atau bahkan isi seluruh hidupnya dengan ikan mas koki. Mari kita simak baik-baik yo. Episode pemijahan ikan mas koki step by step. Untuk memulai budidaya ikan koki. Sebelumnya, mari tetapkan dahulu pilihan yang akan kita terapkan. Yang pertama, merawat burayak sampai mereka jadi indukan. Atau, merawat anak dan remaja koki sampai mereka menjadi indukan. Atau, langsung merawat indukan sampai mereka beranak pinak. Jika pilihan yang pertama dipilih, maka konsep bisnis budidayanya akan seperti ini. Harga burayak murah meriah, dari Rp300 hingga Rp1.500. Harga tergantung dari ukuran atau kualitas indukannya. Tahun pertama untuk menjadikan burayak menjadi ukuran indukan. Tahun kedua kita sudah memiliki stok indukan yang cukup dan stok ikan dewasa yang siap jual. Jika pilihan yang kedua dipilih, maka konsep bisnis budidayanya akan seperti ini. Harga anak dan remaja lebih mahal dari burayak. Dari Rp1.500 hingga Rp25.000. Harga tergantung dari ukuran atau kualitas anak dan remajanya. Waktunya lebih singkat dari pilihan pertama. Umur anak atau remaja panda berkisar antara 3 sampai dengan 6 bulan. Jadi di 6 bulan sampai 8 bulan pertama. Tergantung umur anak dan remajanya saat kita beli. Digunakan untuk merawat anakan maupun remaja panda yang kita beli. Setelah 6 atau 8 bulan kita akan memiliki stok indukan dan stok ikan dewasa yang siap jual. Jika pilihan yang ketiga dipilih, maka konsep bisnis budidayanya akan seperti ini. Harga indukan lebih mahal, dari Rp200.000 hingga Rp700.000 untuk satu paket indukan. Dan harga bisa lebih tinggi tergantung dari kualitas ikan. Waktunya lebih singkat dari pilihan kedua. Tahun pertama digunakan untuk memijahkan dan merawat anakan ikan yang berasal dari indukan yang kita beli. Jumlah anakan tidak terbatas. Di bulan kedua atau ketiga, apabila semua indukan yang kita miliki produktif, maka kita sudah bisa melakukan penjualan burayak panda. Dan dilanjut bulan berikutnya penjualan anak serta remaja panda. Untuk tahun kedua kita sudah memiliki indukan yang baru dan ikan dewasa yang siap jual.
proses perawatan dan penjualan. Buraya yang sudah menetas biarkan selama beberapa hari tanpa kita beri makan. Karena stok makanan masih utuh dari telur-telurnya. Setelah itu, beri makan buraya berupa kutu air atau makanan lain yang memang penggunaannya untuk ikan yang baru menetas. Setelah ukuran buraya dirasa cukup untuk berpindah tempat, moko masukkan buraya ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Apabila wadah yang kita miliki tidak cukup menampung seluruh jumlah buraya, kita dapat menjual buraya tersebut. Penjualan dapat dilakukan dengan menawarkan kepada petani-petani bibit maupun petani-petani pembesaran. Selain itu, kita juga dapat menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lainnya untuk memasarkan buraya yang kita miliki. Buraya yang kita miliki, rawatlah hingga remaja. Apabila ukurannya semakin besar dan wadah yang kita miliki tidak cukup untuk menampung seluruhnya, maka kita dapat menjual sebagian. Pisahkan ikan-ikan dengan kenikan seperti sirip yang tumbuh tidak sempurna, buntut yang tidak simetris atau lainnya. Ikan yang terlihat warnanya kurang menarik juga pisahkan. Yang kita jual terlebih dahulu adalah ikan-ikan tersebut. Ikan-ikan dengan kualitas warna serta bodi yang bagus dan lengkap kita pisahkan dan rawatlah hingga besar. Jelas sekali terlihat, apabila kita menggunakan gelas bening seperti ini. Lihatlah, kutu itu menempel dengan sangat kuat. Jika kita biarkan, kutu itu dapat semakin banyak dan membunuh seluruh buraya.